Gimana kabarnya hari ini? Baik, semangat, sehat, bahagia. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabarmu? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5, apa kabarmu? Baik. Ibu guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, terima kasih. Semangat semuanya. Semangat, Bu. Semangat ya. Nah, pagi ini Ibu absen duluan. Ibu absen, nanti kalian jawab sesuai dengan kata hati ya. Suasana hati kalian hari ini, oke? Oke, Bu. Oke. Agnesia Jingga. Sudah hadir. Eki Ridwantara. Sudah hadir. Apa? Hadir. Gendi. Hans Cikri. Iya, Bu. Iya. Jevan. Bira. Juan. Fadlan. Iya, Bu. Mutiara. Najwa. Bira, Rizky. Bu. Teresia. Bira, Bu. Jidan. Hadir. Tidak hadir. Oh iya, sakit ya. Esi. Gembira, Bu. Akila. Tenang, Bu. Eva. Destari. Tidak, Bu. Oke, mantap semuanya ya. Berarti yang hadir semua dalam keadaan sehat, sukacita, bahagia. Yang tidak hadir lagi sakit. Nah, untuk temannya siapa yang pimpin doa, ya, dibawakan doanya, didoakan temannya yang sedang sakit, bisa ya? Iya, Bu. Ya. Hai teman-teman, ikut aku ya. Tangan ke atas, 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Kita menyanyikan lagu nasional ya. Ya. Kenapa? Lagu Garuda Pancasila ya. Google. Lebih Garuda Pancasila,
untuk melanjutkannya, Ibu mau tanya anak-anak Ibu masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih, Bu. Apa aja? Satu, menghormati ibu guru saat menjelaskan. Dua, menghargai teman saat bertanya. Tiga, tidak mengganggu teman saat belajar. Tiga, tidak mengganggu teman saat belajar. Ya, itu adalah suatu apa itu? Hal yang terpuji ya, tidak mengganggu teman saat belajar. Nggak usah pada saat belajar kita belajar. Nah, Ibu lanjutkan. Ibu mau tanya apa yang kalian tahu tentang bumi? Bumi banyak tetap. Apa lagi? Bumi bulat. Lagi? Apa? Selain bumi tempat kita tinggal, bumi apa lagi? Bumi bulat. Nah, itu bumi apa lagi? Lalu apa aja yang ada di permukaan bumi? Bukit, lembah, dataran tinggi, dataran rendah. Apa lagi? Lautan, Lagi? danau, Lagi? sawah. Ya. Terus yang kalian sebutkan itu bagian-bagian dari bumi atau enggak? Bagian-bagian dari bumi. Iya, semua yang kalian sebutkan, sungai, gunung, pegunungan, apalagi hutan, semua yang ada di bumi itu adalah bagian dari bumi. Nah, kita masuk ke pembelajaran hari ini adalah bab 4 mengenai berkenalan dengan bumi. Iya kan? Kita berkenalan dengan bumi. Terus apa yang tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, kita belajar tentang bab 4 berkenalan dengan bumi kita. Masuk ke topik A, yaitu ada apa aja di bumi kita. Dengan tujuan pembelajaran, sebentar lagi Ibu akan menunjukkan sebuah video. Dari video itu, Ibu minta kalian bisa mendeskripsikan apa-apa aja yang termasuk di dalam lapisan bumi. Lapisan bumi dan penampakan alamnya. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa diikuti ya. Lalu nanti ada juga PowerPoint materi yang Ibu tampilkan. Dari yang Ibu tampilkan, kalian bisa menentukan penampakan alam dan penampakan buatan yang ada di muka bumi ini dengan benar. Bisa? Bisa. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video. Bentar ya, yang bikin suaranya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang lapisan bumi. Lapisan bumi secara umum terdiri atas 3 komponen, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Litosfer. Litosfer merupakan bagian yang menyelimuti bumi berbentuk dataran. Daratan terdiri dari gunung, pegunungan, bukit, lembah, dataran rendah, dan dataran tinggi. 1. Gunung. Gunung adalah bagian daratan yang menonjol dibandingkan dataran lainnya. Gunung dibedakan menjadi 2, yaitu gunung aktif atau berapi dan gunung pasif. 2. Pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan beberapa gunung besar dan gunung kecil yang memanjang dan bersambungan. 3. Bukit. Bukit adalah dataran yang menjulang tinggi namun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan gunung. 4. Lembah. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya 2 bukit atau 2 gunung. 5. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian daratan yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. 6. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan air laut. Hidrosfer.
Hidrosfer merupakan bagian yang menyelimuti bumi berbentuk perairan. Sekitar 71% bagian dari permukaan bumi adalah air. Wilayah perairan meliputi danau, sungai, rawa, dan lautan. 1. Danau. Danau adalah genangan air yang dikelilingi oleh daratan. 2. Sungai. Sungai adalah bagian daratan yang digenangi air yang mengalir dari hulu ke hilir. 3. Rawa. Rawa adalah dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. 4. Lautan. Lautan adalah kumpulan air asin yang banyak dan luas dan membagi daratan menjadi pulau dan benua-benua. Laut yang amat luas disebut samudra. Laut yang berada di antara dua pulau disebut selat. Atmosfer. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Atmosfer mempunyai lapisan-lapisan di antaranya troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. 1. Troposfer. Troposfer adalah lapisan paling bawah berkisar 0 sampai 10 km di atas permukaan bumi. Di bagian ini terdapat oksigen, nitrogen, karbon dioksida, uap udara, awan, asap polusi. Terdapat juga lapisan ozon yang membantu mengurangi intensitas sinar ultraviolet dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini tidak ada atau rusak, maka cahaya matahari yang masuk ke bumi dapat merusak kehidupan di muka bumi. Lapisan ini menjadi area lintasan pesawat terbang. 2. Stratosfer. Stratosfer adalah lapisan udara antara 10 sampai 30 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini mengandung ozon yang berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet. 3. Mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara antara 30 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini, sebagian besar meteor yang jatuh terbakar sebelum sampai ke permukaan bumi karena suhu pada lapisan ini sangat dingin -73 derajat Celcius. 4. Termosfer. Termosfer adalah lapisan udara antara 50 sampai 400 km di atas permukaan bumi. Termosfer dimanfaatkan untuk pemantulan sinyal-sinyal radio AM dan FM. Terkadang terlihat aurora pada lapisan ini. 5. Eksosfer. Eksosfer adalah lapisan udara yang terletak lebih dari 400 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini berada di paling luar atmosfer. Satelit buatan mengorbit pada ketinggian ini. Fungsi atmosfer. Adapun fungsi dari atmosfer diantaranya: 1. Melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet. 2. Melindungi makhluk hidup dari benda ruang angkasa seperti batu-batuan. 3. Menjaga keseimbangan suhu bumi. Demikian penjelasan tentang lapisan bumi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, sekian tayangan video yang ditampilkan. Dari video ini, Ibu mau tanya, seperti apa bentuk bumi kita? Bulat. Dari video ini ya, yang kalian lihat tadi ya. Lalu apa aja yang ada di permukaan bumi kita? Gunungan, bukit, lembah, dataran tinggi, dataran rendah. Dengan di permukaan bumi kita. Lalu, apa fungsi atmosfer? Melindungi makhluk hidup dari cahaya ultraviolet. Lalu, Menjaga keseimbangan suhu bumi. suhu bumi. Apa yang dimaksud dengan atmosfer? Lapisan udara. Lapisan udara. Lapisan udara ya. Nah, iya. Jadi kalau atmosfer itu adalah lapisan udara yang memiliki berapa lapisan? 5. lapisan. 5 lapisan yang ada di Bumi. Nah, lapisan terakhir itu di mana namanya? Atmosfer. Disebut ruang angkasa ya, ruang angkasa. Di ruang angkasa itu tempat apa? Satelit ya. Satelit itu gunanya untuk memancarkan jaringan. Oke, nah untuk itu Ibu akan menayangkan satu pemaparan materi lagi ya. Untuk penguasaan materi, Ibu paparkan materi. Ini. Nah, ini materinya tentang penampakan alam di bumi. Ibu mau materinya ditambahkan lewat sini. Bisa semua lihat? Semangat semuanya? Semangat, Bu. Semangat ya. Nah, di sini
ada penampakan alam bumi. Di sini dijelaskan bagaimana bentuk permukaan bumi kita. Menurut kamu permukaan bumi kita seperti apa? Bentuknya datar atau mulus? Tapi berdasarkan penelitian, ternyata bentuk permukaan bumi itu tidak datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, daerah yang cekung, daerah yang terisi oleh air. Itulah apa itu yang terisi oleh air? Sungai, laut. Ada apa lagi? Yang terisi air tuh. Lalu ada daerah yang kering. Daerah yang kering apa? Daratan tinggi. Daerah yang kering. Ada daerah yang penuh dengan tanaman dan daerah yang gersang juga. Lalu inilah dia tadi lapisan bumi. Lapisan bumi ada 3, disebutkan apa? Litosfer, hidrosfer, atmosfer. Litosfer. Litosfer itu adalah daratan. Litosfer adalah lapisan terluar dari kulit bumi yang terdiri dari batuan dan tanah yang contohnya seperti gunung, bukit, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, ya kan? Lalu inilah dia gunung. Gunung adalah bagian dari daratan yang menjulang tinggi dibandingkan daratan di sekitarnya. Biasanya gunung merupakan sangat besar dan tinggi. Jadi kalian bisa melihat gunung dari jarak jauh, ya kan? Bisa kita lihat ya, di daerah kita ada gunung. Ada Gunung apa? Sinabung. Siapa yang pernah mendaki gunung? Nggak ada? Nggak ada yang pernah mendaki gunung? Nggak ada. Gunung apa? Jauh. Jauh ya. Habis gunung apa? Ada bukit. Tuh bukit. Bukit adalah dataran yang menjulang tinggi tapi ukurannya jauh lebih tinggi dibandingkan gunung. Anak gunung lah itu ya disebut ya. Anak gunung tidak terlalu tinggi. Lalu ada lembah. Apa itu lembah? Coba bisa dibaca. Lembah adalah daratan pantai yang terletak di antara 2 bukit atau 2 gunung. Contoh lembah dapat kalian lihat pada foto yang telah diberi tanda yang memiliki bentuk menyerupai cekungan. Inilah dia lembahnya. Ya. Ini dia sekarang lanjut ke daratan tinggi. Daratan tinggi itu adalah merupakan bagian dari yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya daratan tinggi itu dimanfaatkan untuk peternakan dan perkebunan seperti perkebunan apa? Sayur dan kopi. Iya, kopi. Perkebunan teh mana? Sudah menik. Iya, berarti itu termasuk daerah daratan tinggi. Daratan tingginya adalah dataran rendah adalah bagian dari daratan yang ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nih, biasanya dataran rendah dimanfaatkan untuk pemukiman masyarakat. Seperti kita masyarakatnya, berarti kita tinggal di sini ya. Pusat kegiatan manusia seperti bekerja, belajar dan belanja. Berarti kita di mana? Dataran rendah. Nah, kemudian ini ada plato. Plato atau Pluto? Plato. Pluto di mana? Planet. Planet ya. Plato adalah daratan yang memiliki permukaan lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Bisa dilihat gambarnya ini. Bisa semua melihat gambar? Bisa, Bu. Ya, semua melihat gambarnya itu. Kita lanjut ke hidrosfer. Ingat saja bahwa arti hidro adalah air. Berarti kalau bilang hidrosfer adalah perairan, lapisan perairan. Ya, lapisan perairan yang meliputi seluruh permukaan bumi meskipun daratan di bumi tampak luas, sebenarnya wilayah yang tertutup oleh air jauh lebih besar. Katanya sekitar 71%. Jika dipersentasekan 100% lah di bumi ini, 71% sudah air. Berarti berapa lagi lah daratannya? 29. Mana lebih sedikit? Daratan. Berarti lebih besar Air. Banyak kali musibah kalau tentang air ini kan. Ada apa aja? Banjir. Lalu? Tsunami ya. Pernah dengar tsunami? Pernah. Di mana? Aceh. Tahun berapa? 2004. Tahu beritanya? Tahu. Tahu ya. Bagian dari litosfer itu ada yang pertama adalah lautan. Daerah perairan air asin yang sangat luas menutupi sebagian besar permukaan bumi ini. Laut berfungsi sebagai ekosistem bagi permukaan laut, pengatur iklim global serta sumber air dan makanan bagi makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di lautan ada apa? Ikan. Aja Ikan hiu. yang teri, enggak? Enggak. Juga. Jadi ikan teri mana? Di laut juga lah. Danau. Danau merupakan daerah luas yang tergenang oleh air dan dikelilingi oleh daratan. Terdapat danau yang terbentuk secara alami akibat fenomena alam
seperti letusan gunung dan gempa bumi, serta ada yang dibuat oleh manusia seperti waduk. Yang danau alami di sini ada apa? Danau apa? Danau buatan ada? Di Sigura-gura yang menjadi daerah pembangkit listrik tenaga air ya. Lalu ini ada danau alami. Inilah danau alami tadi. Ini Danau Toba ini atau danau apa ini? Danau Toba kan? Ini Tanjung Alang namanya ini. Ini danau buatan di Sigura-gura yang untuk mengatur aliran sungai untuk mencegah banjir dan untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga air. Nah, lalu dia sungai. Siapa pernah melihat sungai? Iya, sungai itu artinya sungai itu merupakan aliran air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, biasanya menuju laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Sungai apa yang ada di sini? Sungai Kaliwetan. Sungai apa? Karanganyar ya. Karanganyar ya. Itulah yang paling dekat. Nah, berikutnya ada rawa. Siapa pernah melihat rawa? Rawa itu daratan basah yang tergenang oleh air secara terus-menerus, bisa air asin dari laut atau air dari tawar ya. Kita masuk ke hidrosfer. Atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara. Ya, lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup. Apa yang bisa dihirup? Oksigen. Yang dilepaskan? Karbon dioksida. Ada berapa zat gas? 3. Ada apa aja? Oksigen, karbon dioksida, dan hidrogen. Iya, benar. Ada 5, tadi disebutkan ada 5 lapisan atmosfer. Yang pertama itu troposfer, yang ketinggiannya 0 sampai 12 km. Lalu stratosfer 12 sampai 50 km, lalu mesosfer 50 sampai 80 km, termosfer 80 sampai 700 km, lalu yang paling jauh adalah 700 sampai 190.000 km. Itulah jangkauannya si ruang angkasa. Di antara troposfer dan stratosfer ada di sini apa? Lapisan ozon. Lapisan ozon itu apa? Melindungi permukaan bumi dari radiasi Sinar ultraviolet atau disebutkan sinar UV. Sinar UV yang bisa kita rasakan yang sehat adalah di jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Sampai di sini ibu mau tanya lagi lah. Inilah materinya, ibu mau tanya lagi. Ibu mau tanya. Anak-anak, ibu mau tanya. apa Bu? Mau tanya apa Bu? Gitu lah. Apa Bu? Dari pemaparan materi yang ini ada hidrosfer. Iya. Ya Bu. Hidrosfer itu disebut apa tadi? Perairan. Yang ada hidup di perairan ada apa aja? Ya. Nah, lalu paus, lalu apa lagi? Hiu, apa lagi? Ikan teri. Apa lagi? Tumbuh juga tumbuhan yang disebut dengan tumbuh laut dan terumbu karang. Iya, itulah dia. Nah, untuk menambah pemahamannya, ibu kasih sebuah lagu lah. Lagu menanam jagung. Iya kan? Menanam jagung. Tahu lagu menanam jagung? Tahu. Ya, kita ganti liriknya. Kita ganti apanya? Liriknya. Kita ganti syairnya, kata-katanya. Ya kan? Nah. Bisa semua lihat di sini? Bisa Bu. Ya. Ayo kawan kita belajar bersama tentang lapisan bumi. Ada hidrosfer,
Ayo kawan kita belajar bersama tentang lapisan bumi. Ada litosfer, ada hidrosfer, ada atmosfer, lengkap semua. Litosfer itu daratan, hidrosfer itu adalah perairan, atmosfer lapisan udara. Marilah kawan kita jaga bersama. Oke, itu ya. Oke, anak-anak. Nah, setelah ini Ibu membagikan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik berkelompok ya. Berkelompok. Ibu mintanya kalian bekerja berkelompok, berkolaborasi, saling membantu. Bisa bagi tugas. Siapa yang ini apa namanya? Siapa yang bisa menulis dibagi tugasnya ya. Bentar ya, ini bagikan dulu. Tuh. Ini tugas berkelompok itu namanya. Dibagikan. Nanti Bu akan nih. Oke, itu. Terus kelompoknya Ibu akan bagikan ininya. Ibu akan bagikan perlengkapannya ya, alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya. Ini kalau perlu pendukungnya. Nah itu. Ada gunting, mana gunting tadi? Ini Bu, Guntingnya dibagi guntingnya. Origami. Mana origami tadi? Keluarkan nanti. Nah itu dibagi dulu, dibagi. Nah, ini dibagikan. Ibu akan menjelaskan prosesnya. Ibu akan menjelaskan prosesnya. Nama penampakan alam ini. Tugasnya adalah bisa dengarkan. Ya. Nah, bisa mendengarkan ya. Tugas kelompok ya. Nama penampakan alam. Nah, itu. Bekerjalah dalam kelompok yang ditentukan. Ini sudah ditentukan. Lalu membahas tentang itu apa yang kamu bahas, pilih penampakan alamnya. Ya, berdiskusilah, dibagi. Misalkan dia menggunting, kamu menulis, ya, menempel, menulis, ya. Nanti hasil laporanmu kamu presentasikan ke sini ya. Bisa kalian bekerja. Ayo, ini ada lemnya. Siapa yang mau bikin lem? Ini lemnya. Oke, ini lem. Oke. Nah, ya ditulis ya, dipilih siapa yang menulis, siapa yang soal siapa, soalnya nih, ini yang menulis, namanya ya,
Oke. Iya. Ada yang ini, ada yang mau tanya, ada yang mau bertanya. Ya, penampakan alam dipilih ya. Penampakan alam itu yang mana saja dipilih ya. Dipilih dia penampakan alamnya ya. Oke. Turunkan bola. Oke, ada pertanyaan? Ada yang tanya? Dengar ya. Ya. Ditulis ya. Ada yang menulis, ada yang nempel. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, ada origami itu lagi yang mau origami. Ini origami. Ini seperti ini nanti. Ini ada lagi origami untuk ada ini origaminya ya. Tulisnya ini yang kamu di sini pindahkan ke origami itu. Nanti hasilnya dipresentasikan ya. Oke, bisa semua? Ada yang mau bertanya? Bertanya yang nggak bisa tanya. Yang nggak bisa bertanya. Dihias. Oke, bisa semua? Nulis ya. Origaminya nggak ada? Habis. Kan origami tadi di sana udah keliling ya. Semua dikelilingi. Dari sabun sampai Merauke ini. Guntingnya ada? Ada. Nah, oke. Nggak mau dipakai, boleh dipakai.
Oke, ada yang mau presentasi duluan? Oke, kelompok ini. Ayo. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi, kita screening dulu ya. Kita screening dulu boleh? Boleh, Bu. Semangat. Semangat, Bu. Semangat. Semangat, Bu. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Sekali lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Berarti dia tidak konsen? Konsentrasi. Semangat ya. Oke, maju. Kelompok berapa ini? Kelompok apa? Oke, bisa di tengah-tengah. Ya, di tengah ya. Ya. Oke, mulai. Baiklah teman-teman, kini kami ingin mempresentasikan hasil pembelajaran kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esti, saya Indonesia, saya Juan, dan kini kami akan mempresentasikan penampakan alam dulu. Penampakan alam gunung ya. Gunung, perhatikan teman-teman. Ciri-ciri gunung. 1. Gunung merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dari daerah di sekitarnya. 2. Gunung biasanya memiliki sisi yang curam dan landai serta punggung bukit yang tajam atau membulat. Manfaat dari penampakan gunung. 1. Sumber air bersih. 2. Kelestarian bumi. 3. Keanekaragaman hayati. Contoh penampakan alam di alam gunung di Indonesia. 1. Gunung Jaya-Wijaya di Papua. 2. Gunung Kerinci di Jambi. 3. Gunung Semeru di Jawa Timur. 4. Gunung Rinjani di Lombok. Sedangkan jika tidak dilestarikan. 1. Kerusakan lingkungan. 2. Pengurangan keanekaragaman hayati. 3. Pencemaran. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan. 1. Tidak memotong sembarangan. 2. Tidak merusak lingkungan. 3. Mematuhi aturan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok gunung. Nah, dari teman-teman semua ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Temannya ini, Eva. Apa perbedaan gunung aktif dan gunung tidak aktif? Apa perbedaan gunung aktif dan gunung tidak aktif katanya? Gunung aktif akan meletus ketika waktunya tiba, sedangkan gunung pasif tidak memiliki letusan. Gunung aktif itu meletus. Gunung tidak aktif kemana? Tidak meletus katanya, tidak meledak ya. Bisa sampai sini diterima? Oke, teman-teman boleh kasih tepuk tangan. Ayo, siapa yang mau masuk lagi? Mau maju lagi? Oke, kelompok apa nih? Lautan. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eva. Ini kelompok menari ya teman-teman. Lihatlah mereka sedang menari. Ayo. Ciri-ciri penampakan alam tersebut rasanya asing, titik berguna tidak dapat langsung kepadatan laut tinggi yang membuat penampakan alam ini berbeda karena sifatnya bahasa produktivitas industri air laut lebih tinggi, iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh. Manfaat lautan. Lautan memungkinkan manusia untuk berdagang, menyediakan banyak pekerjaan di
bidang perikanan, perdagangan, pengiriman barang, pariwisata, perjalanan, usaha untuk melestarikan lahan, mengurangi penggunaan kantong plastik atau bungkus apapun yang berbahan plastik sekali pakai, tidak membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan, dan hemat energi dan hemat air. Dampak jika tidak dilestarikan sering terjadi bencana alam kalau tidak kita menjaga lingkungan kita dan juga melestarikan lingkungan hidup, maka akan sering menyebabkan bencana alam akibat dari manusia yang tidak mau merawat lingkungan, menimbulkan banyak penyakit. Apabila lingkungan tidak tercemar, akan sangat banyak penyakit yang ada. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanyakan? Ya, ada yang mau bertanya? Ada apa saja waktu hidup yang ada di laut? Nah, di laut yang ada di laut, coba sebutkan. Di laut ada banyak makhluk hidup seperti ikan besar, ikan kecil, hiu, dan terumbu karang. Nah, di laut ada makhluk hidup seperti seperti apa? Ikan besar, Ikan besar, ikan kecil, terumbu karang juga ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Kita masuk ke kelompok yang terakhir. Oke, dibacakan. Hai teman-teman, izinkan saya mempresentasikan hasil wawancara kami ya. Saya akan mempresentasikan tentang penampakan hutan, yaitu manfaat hutan. Selain manfaat jangka pendek berupa kayu, hutan juga memberikan manfaat jangka panjang yang sangat beragam, seperti sumber tanaman obat-obatan, jasa lingkaran, air iklim, obat, jamur, jasa lingkaran air, tumbuhan air tanah, menjaga kesuburan lahan dan juga banjir, tanah longsor, habitat satwa liar. Bagi hewan, sumber makanan, hutan menjadi tempat bagi hewan untuk mencari makanan. Bagi tumbuhan, manfaat hutan bukan hanya mengandung oksigen, akan tetapi seluruh tumbuhan yang ada di dalamnya juga berperan dalam menyuburkan tanaman. Ciri-ciri hutan, pepohonan. Hutan memiliki pepohonan yang tinggi, rapat, dan berdaun lebat. Pepohonan yang tumbuh berjajar dan bersamaan membentuk pepohonan. Fungsi utama dari hutan yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman lebat ialah untuk menyerap karbon dioksida yang ditimbulkan oleh manusia, kendaraan bermotor, limbah, pabrik maupun sumber-sumber lainnya. Menjaga kelestarian hutan sebagai upaya menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam sejuta pohon, tidak membuka lahan dengan pembuatan hutan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, dan melaporkan pada pihak berwajib jika mengetahui adanya praktik ilegal logging. Usaha untuk melestarikan hutan: 1. Mengurangi penggunaan listrik, 2. Menghemat air dan energi, 3. Mengurangi sampah, 4. Melakukan daur ulang, 5. Mengelola limbah cair. Hutan terletak di 1. Hutan limbah langsang di Aceh, hutan limbah Sungai Baru di Balikpapan, hutan limbah Banding di Sintang, Kalimantan, hutan limbah Alas Kutu di Wonogiri, Jawa Tengah. Sekian presentasi kami. Oke, sekian presentasi dari kelompok hutan. Coba agak ke tengah sedikit. Iya, agak ke tengah. Iya, iya. Inilah yang satu kan. Nah, dari kelompok hutan, teman-teman semua ada yang mau kasih pertanyaan? Nih, Bagaimana jika hutan kebakaran? bagaimana? Jika terjadi hutan kebakaran, maka akan terjadi polusi udara, asap mengepul di mana-mana. Ya, jika terjadi kebakaran hutan akan terjadi polusi udara, ya kan? Namanya juga udah kebakaran ya. Yang banyak itu apa nih? Ininya. Asapnya kan jadi kemana-mana kan? Oke, sekian presentasi dari kelompok hutan. Tepuk tangan. Oke, nah, semuanya itu semuanya kan? Ibu mau tanya, dari semua yang ini hasil ini nanti kita tempelkan ke dinding ya, sini ya, di sini ya, di area kita ya. Nah, dari hasil yang udah kalian kerjakan, kira-kira dari pelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Misalkan ada sesuatu yang mengganjal, oh tadi kurang ini kenapa ya? Coba, ada?
Nggak ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Udah, jadi ibu mau tanya lagi. Berarti kan semuanya, jadi pemaparan yang hari ini bisa dipahami ya, sedikit banyaknya ya. Nggak ada yang mau bertanya lagi. Ibu ulangi ya. Lapisan-lapisan bumi itu apa aja? Iya, yang hidrosfer, atmosfer, sama hidrosfer. Oke. Nah ini nanti setelah kita belajar atau ya kita kasih waktu, kita tempelkan ya. Ini bisa dikumpulkan ya. Bisa, Bu. Ya, dikumpulkan dulu di sini. Ini adalah tugas per kelompok ya. Ini juga sini. Bisa sini. Oke. Nah, sebelum ibu masuk mau membagikan lembar kerja mandiri ya. Coba masih fokus? Masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Coba tepuk semangatin kang dindungnya. Bisa kang dindung. Bisa, Bu. Nah, tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha, man. Aha, aha, man. Aha, aha, semangat. Berarti semuanya lagi semangat ya. Ibu bagikan ini ya lembar kerjanya ya. Lembar kerjanya ya. Dibaca dulu ya. Dibaca. Baru dijawab. Ya. Kalau nanti sudah dibaca, nanti dapat jawabannya baru ya. Kumpul nanti ini untuk menambah apa ini? Menambah pemahaman ya, Iya, Bu. supaya kamu lebih paham. Oke. Nih. Oke, ibu kasih waktu berapa menit? 7 menit boleh? Kebanyakan 7 menit. Oke ya, yuk dibaca dulu ya. Oke ya, dibaca dulu ya. Ayo. Oke, ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Ini ya, tugas mandiri namanya. Paling apa yang kelompok? Ya. Oh, tugas seperti ini. Hah? Ya, dikerjain dulu. Ada yang nggak tahu, nggak bisa menjawab. Kalau kira-kira ada yang nggak bisa menjawab, boleh ditanya ya. Boleh bertanya, Bu, ini apa gitu? Bu, apa yang nggak tahu? Apa yang nggak tahu? Oh ya, sudah siap. Dikumpul ya. Iya, siap dulu nanti kumpul. Ya, siap dulu. Siap dulu. Itu ada alasan-alasannya, coba alasannya. Ditulis juga alasan.
Iya, yang kurang-kurang tepat itu dikerjakan. Nah, ini belum dikerjain. Iya. Kan ada petunjuknya kan. Di situ pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, diisi kotak-kotaknya itu diisi ya. Ya, yuk masih ada waktu, ayo masih ada waktu. Ayo masih ada waktu. Oke. Nih Ustaz. Belum. Ayo masih ada waktu, ayo. Sudah. Ya. Nih, masih ada. Nih, lagi masih ada waktu. Masih ada yang belum habis. Tulis apa? Yang masih ada. Ayo. Ayo. Lihat, pakai tulis gitu. Oke. Lagi yang mana yang belum? Ini sudah semua. Ini 3 orang lagi. Mana yang belum? Sudah. Ini udah. Sudah. Oke, yang mana lagi? Kita tunggu ya. Ya, nggak apa-apa, kita tunggu yuk. Nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa, yuk. Iya, ditunggu. Berapa orang lagi? Mandiri. Harus jujur. Ya. Bisa? Ya. Ayo, siapa? Ayo ditunggu, nggak apa-apa. Ayo ditunggu. Kita tunggu ya. 1 menit lagi boleh? Boleh. Selesai. Oke, nah sudah selesai. Berarti semua sudah menyelesaikan ya untuk tugas mandirinya ya. Nah, sampai di sini mau tanya. Ada masih yang nggak tahu? Masih nggak mengerti? Nah, kita mau bikin kesimpulan dulu dari pembelajaran hari ini. Apa aja yang kamu dapatkan? Mengetahui tentang lalu lapisan bumi. Nah, lapisan bumi itu ada apa aja? Litosfer, hidrosfer, atmosfer. Lalu dari litosfer itu apa? Ada 5 bagian yang kamu ketahui. Apa aja? Apa aja? Litosfer. Kayak lagu tadi kan? Litosfer. Coba nyanyikan semua sekali lagi yuk. Ayo kawan kita belajar.
lagi? Nggak tahu? Apa udah nggak fokus lagi? Nah, lalu dari pembelajaran hari ini, hal apa yang membuatmu menarik? Apa yang menarik perhatianmu dari pelajaran hari ini? Lagunya yang membuat pembahasannya jadi paham ya, jadi lagu ya. Nah, dari lagu apa lagi? Dari video tadi nonton apa? Lapisan bumi juga ya. Berarti pembelajaran tentang lapisan bumi sudah terlaksana dengan baik ya. Bisa dipahami? Oke. Ibu mau apa ya? Ibu mau memberikan materi, memberitahukan materi apa yang akan kita pelajari di minggu berikutnya. Kalau hari ini kita belajar tentang apa, berkenalan dengan bumi kita dengan topik A, apa itu tadi? Ada apa aja di bumi kita. Itu yang A. Untuk yang B apa? Untuk yang B, kita akan belajar di minggu berikutnya tentang bagaimana bumi kita bisa berubah. Ternyata bumi kita bisa berubah. Iya. Nah, itu akan kita pelajari di minggu berikutnya. Nah, di pembelajaran sekarang Ibu mau kasih pesan-pesan sama kalian. Pesan apa? Nah, sebagai siswa kita harus tetap menjaga kedisiplinan. Kedisiplinan. Apa itu kedisiplinan? Disiplin adalah kunci keberhasilan. Tanpa disiplin bisa menjaga menjadi berhasil di kemudian hari gitu. Bisa. Iya. Disiplin itu disiplin yang bagaimana? Tata aturan. Disiplin waktu. Disiplin apa lagi? Disiplin apa lagi? Semua ya, disiplin semua ya. Di rumah, di sekolah, maupun di mana, di lingkungan tempat kita tinggal. Ya kan? Lalu kita harus juga apa kita itu? Hak, kewajiban dan tanggung jawab harus sejalan kan? Hak kita sebagai siswa apa? Mendapatkan pembelajaran. Hari ini kita sudah belajar? Sudah, Bu. Mendapatkan hak kita? Sudah, Bu. Ya. Lalu selesai hak apa aja? Kewajiban. Berarti kewajiban kita itu apa? Wajib mendengarkan, wajib menghormati guru dan orang tua. Lalu tanggung jawabnya apa? Apa? Tanggung jawabnya apa? Hah? Iya, nah itulah. Dan yang tadi untuk tugas kelompok ya, ini tugasnya ini Ibu kasih nilainya sangat baik karena kerjasamanya. Nah, di dalam kerjasama itu kan ada yang namanya kerjasama. Kalau dalam pembuatan seperti ini, seperti ini adalah ada yang menulis, ada yang apa tadi menulis, melem, menggunting. Nah, itu disebut apa? Kerjasama, kolaborasi yang baik. Untuk next time, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta untuk terus ditingkatkan nilai kolaborasi ya, untuk kerjasama ya. Nah, kalau untuk sekarang ini kerjasamanya adalah ini kelompoknya. Untuk berikutnya kita ganti ya. Ya, untuk yang ini kapan kita tempel? Besok ya, besok pagi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, bisa kita tempelkan itu ya. Nah, sebelum kita pulang, semua sudah paham kan materi kita kan? Iya. Terus sebelum kita pulang kita mau ice breaking dulu. Bisa? Bisa ya? Tepuk apa itu pulang? Tepuk pulang ya? Tepuk pulang. Dapat ilmu, berkemas, siap berdoa. Let's go. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk pulang.
pimpin doa. Siapa Ia? Nah, yang lainnya coba berkemas dulu. Nah, menunggu temannya berkemas ya. Tunggu ya, berkemas. Ya, tunggu ya, berkemas dulu sudah. Sudah ready semua? Ready? Kita siapa? Biar kita let's go katanya. Let's go. Kita let's go pulang dengan keadaan tidak tertinggal benda-bendanya di dalam ruang kelas ya. Nanti mengerjakan tugasnya jadi apa? Kurang alat tulisnya kan? Ya, Bu. Oke, semua sudah keadaan apa ya? Siap ya? Kita mau pulang. Doa dipimpin oleh temannya, ayo. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Amin. Pulanglah ke rumah. Hati-hati di jalan ya.